Selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rian Kostar dalam podcast Selebes Bergerak. Saat ini saya ditemani oleh Freddy Onora. Perkenalkan, nama saya Freddy Onora. Saya di Selebes Bergerak kurang lebih sudah memasuki tahun kedua, mendekati tahun ketiga. Dan saat ini saya bergelut di bidang atau di departemen fundraising atau bidang penggalangan dana atau pencarian dana. Asal saya dari Kabupaten Tojo Nauna, tepatnya di ibu kota kabupaten di Ampana. Saya lahir dan besar di sana. Singkat cerita, saya melanjutkan studi di Kota Palu sejak 2012 di ilmu pemerintahan sosial politik di salah satu universitas di Kota Palu. Sekian mungkin. Ya, Pak Freddy, ini kan kita bicara soal fundraising. Nah, kita tahu kalau Pak Freddy ini selama beberapa tahun terakhir ya, punya pengalaman banyak dan ya seringlah terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas advokasi. Itu dimulai sejak masih menjadi mahasiswa, juga di beberapa lembaga yang Pak Freddy sempat bernaung di sana juga Pak Freddy aktif lah dalam hal-hal advokasi. Nah, tiba-tiba saat ini Pak Freddy mengambil alih atau berpindah dalam proses fundraising, penggalangan dana. Nah, sejak kapan dimulainya ini fundraising ini, Pak Freddy? Untuk fundraising sendiri sebetulnya sejak awal gagasan dari bentuknya departemen ini itu sudah sejak bulan September 2021. Jadi kurang lebih saat ini masuk bulan ke-7, ke-8 fundraising bekerja dan beraktivitas, Pak Gustar. Oke. Nah, terkait itu di dalam fundraising ini selama kurang lebih setengah tahun lebih ya, kalau tadi Pak Freddy bilang, apa-apa saja aktivitas dalam fundraising yang selama ini dikerjakan oleh teman-teman? Kalau aktivitas kami sebetulnya seperti biasanya, seperti aktivitas pendampingan pada umumnya, di mana ada perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi dan seterusnya. Namun yang berbeda adalah di kami di Departemen Fundraising lebih banyak melakukan kerja-kerja teknis. Misalnya di awal memulai kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke petani, penjaringan mitra, lalu survei lokasi, lalu pemilihan benih, perencanaan dan lain-lain. Mungkin dan akhirnya di bulan-bulan sejak Januari kami sudah mulai melakukan produksi walaupun masih sedikit dan sudah melakukan pemasaran juga. Oke, sudah banyak lah yang dilakukan dalam Ya, tahapannya sudah sejauh itu. sejauh ini ya. Nah, Pak Freddy, ini mungkin menjadi pertanyaan kita semua atau orang-orang ataupun yang dulu sempat didampingi lah. Nah, terkait dengan aktivitas apalagi di Selebes Bergerak yang kita tahu Selebes Bergerak ini organisasi non profit ya, yang dimana kerja dalam aktivitasnya memang selalu dalam hal-hal yang sifatnya sosial dan juga advokasi. Nah, tiba-tiba dalam hal ini itu melakukan penggalangan dana lah. Betul, atau ada divisi penggalangan dana itu, apakah ini suatu hal baru yang atau metode baru lah dalam keberlanjutan Selebes Bergerak. Itu bagaimana pandangannya Pak? Oke. Sebetulnya berangkat dari kata kuncinya, lembaga ini adalah lembaga non profit. Namun kalau ditelusuri secara legalitas dan dasar entitas, Selebes Bergerak itu sendiri sebetulnya dalam dokumen negara atau dalam legalitas negara diakui sebagai sebuah perkumpulan. Nah, sebetulnya dalam sebuah perkumpulan itu diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang bisa mendapatkan sumber pendanaan dengan catatan tidak mengikat dan seterusnya. Nah, ide itu berawal dari tadi itu, kata kuncinya adalah lembaga non profit. Nah, di satu sisi ada dilematis ketika kita diklaim sebagai lembaga yang tidak menciptakan profit, tapi di sisi lain kita dituntut untuk beraktivitas di lapangan dengan banyak intensitas pendampingan dan seterusnya. Nah, jelas ada yang tidak balance di sana, Pak Gustar, antara sumber pendapatan dan sumber pengeluaran dan sumber pendapatan.
Dan kita harus jujur bahwa selama ini lembaga-lembaga non-profit atau lembaga swadaya masyarakat itu hanya hidup dari program ke program, Ya, atau betul. hanya hidup dari proses kerjasama dengan mitra lain, baik mitra nasional maupun mitra internasional. Oke. Dan itu sebetulnya bagi sebagian lembaga yang bisa survive dengan metode itu, no problem. Tapi bagaimana dengan lembaga-lembaga yang rata-rata paling sering dirasakan itu di skala lokal, yang sangat kesulitan mengakses kerjasama atau pendanaan-pendanaan yang sifatnya mitra tadi. Nah, oleh karena itu gagasan ini didorong bagaimana caranya supaya kita lembaga yang non-profit ini tapi bisa menghasilkan pendapatan lain. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, satu, untuk memperpanjang umur organisasi ini, karena kita berharap Selebes Bergerak tetap ada. Ya. Karena Selebes Bergerak sudah ada sejauh ini, sudah dikenal banyak orang, bahkan di kalangan penyintas, di elemen masyarakat yang berkecimpung di dunia ekologi atau kebencanaan itu sudah cukup dikenal. Dan sayang sekali kalau Selebes Bergerak harus berhenti atau tidak beraktivitas lagi hanya dikarenakan tidak punya sumber Ya, betul. sumber dana gitu atau sumber daya. Ya, betul sekali. Apalagi kan dalam kerja-kerja Selebes memang kita tidak bisa pungkiri lah, ya, kita membutuhkan anggaran untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Nah, Pak Freddy, ini kita lanjut lagi soal apakah persoalan ini atau persoalan ya di semua organisasi non profit, anggaran atau pendanaan ini menjadi persoalan klasik atau hanya di Selebes saja yang menjadikan ini sebuah persoalan? Sejauh pengalaman saya memang permasalahan ini sangat klasik dan terus terjadi. Oke. Hampir di semua lembaga-lembaga yang saya kenal dan saya pernah ada di dalamnya, itu memang sumber pendanaan atau sumber daya ini jadi masalah utama biasanya. Ketika kita, contohnya misalnya jika ada suatu situasi kebencanaan yang butuh respon cepat, maka kita akan kesulitan untuk meresponnya secara cepat karena tadi kita tidak punya sumber daya yang sudah disiapkan sebelumnya. Kalaupun ada pasti jumlahnya kecil, apalagi kalau terjadi bencana kita tidak tahu skalanya sebesar apa, orang yang terdampaknya seberapa banyak. Jelas dengan sumber daya yang kecil, ya seminimal mungkin paling kita bisa menyasar beberapa sebagian saja di wilayah-wilayah yang terdampak, tapi secara keseluruhan kita tidak bisa mengcover semuanya. Dan persoalan ini terus berulang di hampir semua lembaga non-profit. Saya kira ini masalah serius dan harus dicari alternatifnya. Oh, salah satunya dengan fundraising. Ya, salah satunya dengan fundraising. Oke, ya Pak Freddy tadi juga sempat bilang bahwa persoalan ini memang sudah persoalan klasik memang di hampir seluruh organisasi non-profit yang merasakan hal yang sama, sehingga perlu ada metode baru yang harus disusun dalam keberlanjutan organisasi. Nah, Pak Freddy, ini lebih pertanyaan ke pribadi Pak Freddy sendiri. Nah, kenapa Pak Freddy berani atau memilih challenge ini, Pak Freddy? Karena kalau kita lihat selama, ya seperti saya bilang tadi, selama ini Pak Freddy kan kalau ya dalam advokasi memang ya terkenal memang aktif sekali lah dalam hal itu. Oke. Kenapa saya memilih challenge ini? Memang sebetulnya cukup berisiko. Pertama, saya tidak punya pengalaman bisnis atau manajemen satu sistem unit usaha yang sudah terbukti atau sudah bisa kelihatan hasilnya. Tapi kenapa saya tetap memilih? Yang pertama, saya mau coba keluar dari kalau anak-anak muda hari ini bilang zona nyaman, dimana ya kalau kita punya basic di advokasi, itu di advokasi saja begitu. Kalau kita punya basic di campaign, ya campaign saja. Nah, saya tipe kalau orang yang ingin mencoba semua hal dan ikut mempelajarinya. Nah, namun memang ada yang berbeda di bidang ini, karena ini bidang usaha atau bisnis kita bisa katakan, walaupun skalanya kecil. Dia punya risiko. Nah, risiko inilah yang mungkin tidak semua orang bisa memilih mengambil risiko ini. Sebab dalam dunia usaha atau dunia bisnis, biasanya yang kita kenal hanya ada dua.
untung atau rugi. Iya. Tidak ada istilahnya draw atau di tengah-tengah atau abu-abu. Ya kalau untung ya untung, kalau rugi rugi. Kalau dalam dunia advokasi kita bisa menang, kita bisa kalah, tapi kita juga bisa ambil jalan tengah Iya, betul. dengan menciptakan misalnya lobbying, dialogis dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, risiko itulah yang saya ambil pertama karena saya ingin keluar dari zona nyaman tadi dan ikut belajar juga karena saya entahlah, tapi sepengetahuan saya belum ada teman-teman yang berkecimpung di dunia kemanusiaan atau di dunia kerelawanan yang hari ini terjun langsung ke dunia-dunia ekonomi mikro atau dunia usaha seperti ini. Dan itu ditujukan untuk keberlanjutan organisasi. Kalaupun ada mungkin secara individu. Nah, menurut saya ini satu model baru yang jika berhasil ya sangat mungkin ke depannya banyak organisasi akan tumbuh, akan hidup dan beraktivitas dengan bebas. Mereka bisa merencanakan sendiri program mereka sesuka hati karena sumber pendanaannya berasal dari organisasi sendiri. Dan yang kedua, wilayah jangkauan mereka bisa lebih luas dan tidak bergantung kepada lembaga atau kelompok atau organisasi lain. Kan risiko-risiko yang dijelaskan tadi, ke depan fundraising ini di tangan Pak Freddy ya, akan dibuat seperti apa dia? Oke. Ini pertanyaan sebetulnya cukup berat karena masih abstrak akan kemana. Tapi planning kami di Departemen Fundraising itu, fundraising ini suatu hari nanti akan jadi satu entitas sendiri yang walaupun dia sudah sendiri nanti juga tetap akan berkontribusi ke organisasi. Namun kenapa penting dia jadi entitas sendiri? Agar unit ini bisa berkembang besar dan punya manajemen sendiri sehingga seluruh proses-proses baik administrasi, teknis dan seterusnya itu sudah dikelola secara profesional. Oke. Dan saya meyakini sesuatu yang dikelola secara profesional progresnya pasti akan semakin baik dan itu juga akan menjadi lebih efisien. Mungkin suatu saat nanti bisa jadi CV atau PT atau apalah bentuknya. Yang pasti base on-nya itu adalah bisnis. Dan mungkin saat ini masih di soal agrikultur, mungkin ke depan bisa aquakultur, bisa industri rumahan, mungkin kerajinan, Ya mungkin dan apapun. seterusnya, apapun lah itu. Nah, ya menarik sekali Pak Fred tentang akan perencanaannya ke depan seperti apa. Nah, berhubungan dengan skema yang digunakan, apakah dalam fundraising yang saat ini Pak Freddy naungi ini mengikuti skema yang sudah ada atau ada skema baru lah yang keluar dari fundraising ini? Ini mungkin agak berbeda. Kalau kita kenal misalnya seperti Bill Gates Foundation, itu salah satu lembaga non-profit yang dikelola salah satu orang terkaya di dunia yang kemarin masuk dalam majalah Forbes. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah dia memulai bisnis usaha dulu. Lalu kemudian setelah usahanya berkembang dan bisnisnya jadi besar, baru kemudian dia ciptakan lembaganya yang khusus untuk melayani aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Jadi perusahaannya kemudian memberikan sebagian CSR-nya untuk organisasi non-profit yang baru dia bangun tadi. Jadi terbalik dia. Kalau kita mulai dulu dari lembaga non-profit, lalu kemudian baru kepikiran mau bentuk satu usaha. Nah, mungkin logikanya agak terbalik. Tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas perbedaannya ada di sana. Soal tadi, mana yang lebih dulu. Nah, yang kedua, skema yang kami kembangkan itu sebetulnya ya dalam pola ekonomi tidak jauh-jauh beda. Mungkin perbedaannya soal scale, soal skalanya, soal teknisnya dan perencanaannya mungkin. Yang berbeda mungkin kalau banyak perusahaan-perusahaan agribisnis itu misalnya dalam konteks ini mereka juga punya, selain mereka punya perkebunan plasma yang dikelola oleh mitra atau masyarakat, mereka punya perkebunan inti. Nah, itu yang kami belum punya.
kita baru di tahap kebun plasma. Oke. Kita membuat perencanaan bersama, kita membantu mendampingi petani untuk merencanakan keuangan pertaniannya, merencanakan untuk proses tanam sampai proses panen, lalu membuat jalur pemetaan pemasaran dan seterusnya. Nah, kita baru di level itu. Oke. Eh, dan skema ini adalah skema yang menurut saya cukup baik ya. Dalam hal selain kita mendapatkan income atau profit dari proses atau dari unit ini, masyarakat juga teredukasi di sana dan kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui apa persoalan-persoalan krusial mereka yang ada selama ini di bidang agrikultur. Ya, Dan artinya kita bisa cepat juga mengambil perencanaan baru. fundraising tidak hanya datang sebagai bisnis tapi juga Betul. melihat Betul. situasi-situasi Kita tidak hanya menjadi off-taker yang membeli komoditas petani, tapi kita juga ikut terjun melihat bagaimana petani melakukan perencanaan, lalu melakukan proses teknis sampai ke tahapan panen. mungkin itu yang membuat fundraising ini Betul, Pak berbeda. Lestari. Nah, mungkin pertanyaan ini lebih ke tantangan-tantangan yang selama ini kurang lebih 1 bulan yang setengah tahun lebih lah dijalani kan. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi? Ya, tantangan-tantangannya mungkin yang di luar dari perencanaan yang tidak pernah kita pikirkan itu pertama soal ada beberapa hal teknis yang juga mempengaruhi. Misalnya ada beban-beban biaya yang ternyata fluktuatif, bisa berubah-ubah. Misalnya untuk biaya transportasi. Dengan kelangkaan solar dan bahan bakar Pertalite saat ini, itu juga ikut mempengaruhi proses distribusi di lapangan atau biaya transportasi yang akhirnya meningkat. Namun di sisi lain harga komoditas ini tidak bergerak naik juga. Jadi tidak balance antara cost yang kami keluarkan dengan harga komoditas di pasaran saat ini. Nah, menurut itu tantangan yang pasti ada solusinya dan itu sedang kita ramu bagaimana mencari jalan keluarnya. Tantangan lain mungkin di petaninya sendiri. Petani di Indonesia itu ya khususnya di Sulawesi Tengah dan terkhusus lagi di Lore itu hampir kurang lebih sama karakteristiknya. Pertama, dia adalah petani yang turun-temurun. Artinya dia bertani bukan karena pilihan sadar dia ingin bertani. Apa akibatnya ketika dia hanya petani yang diwariskan oleh orang tuanya? Yang pertama, jelas pengetahuan bertaninya berasal dari orang tuanya. Dan yang kedua, yang jelas pasti praktek dia bertani di lapangan tidak sama dengan praktek petani-petani yang secara profesional memanfaatkan pengetahuan, teknologi dan seterusnya. Nah, gap inilah yang akhirnya menyulitkan kami di lapangan untuk mendorong produktivitas di tingkat mereka, dan yang kedua mendorong kesadaran mereka bahwa bertani itu punya masa depan yang baik ketika seseorang bertani, dan di mereka belum sampai ke sana kesadarannya. Ya sekedar bertani karena tidak ada pilihan lain, dan hanya dengan bertani mereka bisa menghidupi keluarga mereka, sekedar menghidupi, bukan membangun perekonomian keluarga. Ada perencanaan ke sana. Itu tantangannya, Pak Kostar. Terima kasih, Pak Fred. Ya mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak Fred, ini dengan situasi tadi, tantangan yang dihadapi. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau bermitra dengan fundraising ini, apa yang harus dilakukan jika ingin bermitra? Sebetulnya pertanyaan Pak Gostar kurang spesifik, bermitra di bidang mana. Tapi yang jelas kami membuka tangan, membuka pintu seluas-luasnya, siapapun itu, baik perorangan ataupun kelompok yang mendukung aktivitas kami, yang mendukung Celebes hidup atau bekerja terus di masyarakat lebih lama, dan mendukung kerja-kerja kami di lapangan, bisa berkontribusi dalam hal apa saja. Misalnya bisa menginvestasikan apa saja yang dia miliki, misalnya dari segi pendanaan kah, atau menginvestasikan macam-macam. Itu tergantung situasinya seperti apa nanti. Tapi yang jelas mungkin juga dari segi, ya siapa tahu mungkin teman-teman yang menonton podcast ini ternyata juga berkecimpung di bidang yang sama, di agribisnis,
khususnya misalnya juga di komoditas jagung ini. Misalnya teman-teman punya peternakan yang butuh suplai komoditas ini, atau teman-teman punya jalur ekspor, mari kita bekerja sama. Kami masih terus memperbaiki kerja kami di lapangan, kami terus mengedukasi petani supaya produktivitasnya meningkat, quality controlnya semakin baik, sehingga bisa menyasar pasar-pasar yang lebih luas. Dan ya kami butuh bantuan teman-teman yang ada di luar sana yang punya gagasan sama, bahwa berbisnis juga bisa sembari kita berkontribusi terhadap sosial masyarakat dan seterusnya, terhadap sekitar kita lah. Mari visi kita sama, dan saya menunggu ajakan itu. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Ya itu tadi pesan kepada kita semua, jika ingin bermitra dengan Celebes, ya fundraising Celebes membuka lebar-lebar kepada semua rekan-rekan atau pendengar yang saat ini mendengar kita. Bagaimana mau bermitra dengan kita, bisa langsung bertemu atau menghubungi direktur fundraising atau kawan-kawan yang ada di Celebes bergerak. Nah, satu lagi Pak Gustar. Oh ya, silakan. Mungkin sebagian teman-teman masih ragu, loh kok pilihannya komoditas jagung, kan jagung itu tanaman yang hanya untuk jadi pakan. Saya mau bilang itu semua salah. Hampir di seluruh kehidupan kita itu bersentuhan dengan komoditas ini. Misalnya dari snack makanan ringan, cemilan dan seterusnya itu menggunakan bahan dasar jagung. Ada tepung jagung seperti tepung maizena dan seterusnya. Ada sirup jagung, ada pakan untuk ternak, macam-macam. Hampir semua kehidupan kita sebetulnya bersentuhan dengan komoditas ini. Teman-teman mungkin yang sering makan tortilla, itu salah satu snack yang lagi populer di anak muda saat itu, bahan dasarnya jagung. Coba cek. Saya kira kenapa saya menjelaskan ini, supaya semakin meyakinkan teman-teman untuk berinvestasi di bidang ini. Begitu Pak Gustar. Ya, terima kasih ya. Ya mungkin itu lagi tambahan dari Pak Freddy untuk mari kita saling mendukung dalam proses ini, karena fundraising ini bertujuan untuk keberlanjutan organisasi dalam kerja-kerja kemanusiaan. Nah, terima kasih Pak Freddy sudah sama-sama meluangkan waktunya ke podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang direncanakan dalam fundraising bisa sukses, dan banyak yang bermitra dengan Celebes, dan Celebes bergerak bisa berkelanjutan dalam kerja-kerja advokasi kemanusiaan. Itu yang terpenting. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pendengar semua. Terima kasih juga sudah setia mengikuti podcast kita kali ini.